Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kalau pada kali ini saya membuat video presentasi jurnal kesehatan. Sebelum itu izinkan saya mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakiras-Podo dari kelas 1A Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Sebelumnya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan sejenak waktunya untuk menyimak video saya ini. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktek bahasa Indonesia yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Didin Widiartono, SS, SPD, MPD. Lalu saya lanjutkan langsung ke presentasinya. Jurnal ini yang akan saya bahas yaitu jurnal tentang informasi kesehatan di Indonesia. Lalu jurnal yang saya buat ini memiliki judul Promosi Kesehatan dalam Bidang Kesehatan. Dari judulnya saja ini akan membahas tentang lebih dalam apa sih promosi kesehatan yang dibicarakan dalam dunia kesehatan. Lalu halaman dari jurnal ini ada 8 halaman. Lalu penulisnya adalah saya sendiri, Ahmad Zakiras-Podo. Lalu tahun membuatnya adalah tahun 2022, masih baru sekali. Nah, itu tadi adalah informasi tentang jurnal yang telah saya buat. Lalu artikel jurnal ini terdiri dari 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Pembahasan, dan 4. Penutup. Nah, masing-masing poin ini nanti akan kita bahas satu persatu. Lanjut ya. Abstrak itu sendiri paling umum itu berisi tentang latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan kata kunci. Adapun latar belakang yang terdapat dalam jurnal ini isinya adalah promosi kesehatan merupakan salah satu dari banyak profesi yang ada di bidang kesehatan. Profesi ini berfokus pada kegiatan pelayanan, pendidikan, dan perlindungan kesehatan yang bersifat preventif, edukatif, dan promotif dengan tujuan terciptanya lingkungan hidup yang sehat di tengah masyarakat Indonesia melalui program perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Lalu akan saya jelaskan sedikit tentang preventif, edukatif, dan promotif. Preventif diambil dari kata bahasanya yaitu prevent, yang artinya mencegah. Nah, lalu preventif ini langsung diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya mencegah, pencegahan. Nah, yang bersifat mencegah itu seperti mencegah penyakit datang dengan diberlakukannya perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Lalu edukatif ini sendiri memiliki artian mengedukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat atau khalayak ramai apa sih itu kesehatan dan bagaimana caranya kita menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat. Karena program yang telah disetujui di Kementerian Kesehatan adalah program perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu ada upaya promotif. Dan promotif yang seperti namanya saja promotif ini pasti mengandung promosi kesehatan. Nah, kata-kata ini berhubungan dengan promosi kesehatan. Nah, promotif ini bersifat mempromosikan kesehatan kepada masyarakat apa dan mengapa kesehatan ini sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Lalu adapun pembahasan.
Pembahasan ini di dalam jurnal akan memperdalam tentang pengenalan lebih tentang promosi kesehatan sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan. Lalu ada kesimpulan. Nah, kegiatan promosi kesehatan perlu dilaksanakan sebagai proses peningkatan kesehatan pada tingkat pertama yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan perilaku masyarakat yang sehat. Nah, kesimpulan ini dapat terlaksana apabila program perilaku hidup bersih dan sehat atau singkat PHBS itu terlaksana dengan baik di masyarakat. Nah, lalu adapun kata kunci dari jurnal ini adalah promosi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan masyarakat. Nah, promosi kesehatan. Nah, kata kunci ini adalah kata-kata yang akan menjadi kunci apa sih yang akan kita bahas nantinya, yaitu promosi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, dan masyarakat, komponen dari promosi kesehatan. Lalu lanjut ya. Adapun yang setelah abstrak adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini saya mengambil 2 poin, ada pengertian dan sejarah dari promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar masyarakat dapat menolong diri sendiri dan dari terjadinya sebuah permasalahan kesehatan. Nah, itu merupakan pengertian umum dari promosi kesehatan. Lalu adapun sejarah dari promosi kesehatan. Perkembangan promosi kesehatan tidak terlepas dari perkembangan sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia dan dipengaruhi juga oleh perkembangan promosi kesehatan internasional, yaitu dimulainya program pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD pada tahun 1975 dan tingkat internasional tahun 1978 Deklarasi Alma-Ata tentang Primary Health Care tersebut sebagai tonggak sejarah cikal bakal promosi kesehatan. Hal ini dikutip dari Departemen Kesehatan tahun 1994. Lalu istilah health promotion atau promosi kesehatan sudah dicetuskan setidaknya pada tahun 1986 ketika diselenggarakannya Konferensi Internasional pertama tentang Health Promotion di Ottawa, Kanada pada tahun 1986. Pada waktu itu dicanangkan The Ottawa Charter yang di dalamnya memuat definisi serta prinsip-prinsip dasar promosi kesehatan. Namun istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia belum terlalu populer seperti sekarang. Pada masa itu, istilah yang cukup terkenal hanyalah penyuluhan kesehatan. Selain itu, muncul pula istilah-istilah populer lain seperti KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi, social marketing atau pemasaran sosial, dan mobilisasi sosial. Nah, itu tadi adalah sejarah dari promosi kesehatan yang saya cantumkan di pendahuluan. Oke. Langsung lanjut ke pembahasan. Jurnal ini akan membahas lebih dalam tentang promosi kesehatan. Nah, apa sih promosi kesehatan itu? Nah, aktivitas promosi kesehatan merupakan bagian dari program pemerintah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Lalu, promosi kesehatan bukan hanya sebagai proses penyadaran komunitas yang ada di masyarakat maupun individu dari masyarakat itu sendiri dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan dalam bidang kesehatan saja. Tetapi, promosi kesehatan juga merupakan sebuah program kesehatan yang telah dirancang untuk memperbaiki perubahan perilaku baik dalam masyarakat maupun organisasi. Adapun metode yang digunakan promosi kesehatan menurut Setiabudi tahun 2017 adalah berdasarkan teknik komunikasi, yaitu dibagi sebagai berikut, yakni 1. Metode penyuluhan langsung dan 2. Metode penyuluhan tidak langsung. Metode penyuluhan langsung ini biasanya dilaksanakan dengan ceramah umum seperti pada saat seminar atau kampanye di puskesmas dan lain-lain.
Lalu adapun metode penyeluruhan tidak langsung ini biasanya melewati media-media massa, media sosial, atau media cetak. Media cetak seperti poster, banner, dan lain-lain. Media sosial seperti pada Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Lalu lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, berdasarkan rumusan WHO tahun 1994 tentang strategi promosi kesehatan secara global bahwa dalam hal mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara efektif menggunakan strategi pokok yakni advokasi PHBS atau advokasi. Advokasi sendiri adalah melakukan pendekatan kepada pengambil keputusan di area masyarakat tersebut. Lalu bina suasana. Bina suasana ini adalah membina suasana di dalam masyarakat tentang membina kesehatan, membina atau memberikan contoh kesehatan kepada masyarakat agar lingkungan di masyarakat itu mencontoh apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan. Lalu gerakan masyarakat atau empowerment. Ini biasanya dilakukan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kerja bakti dan lain-lain. Lalu menurut Putra tahun 2016, ketiga strategi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan atau bersinergis satu sama lain, namun ditandai dengan fokus yang berbeda, yaitu 1. Advokasi kesehatan lebih diarahkan kepada sasaran tersier yang menghasilkan kebijakan. Bina suasana lebih diarahkan kepada sasaran sekunder yang menghasilkan kemitraan dan opini. 3. Gerakan masyarakat lebih diarahkan pada sasaran primer yang menghasilkan kegiatan masyarakat mandiri. Seperti yang sudah jelaskan tadi, inilah inti dari penjelasan saya tadi. Lalu menurut Erland 2014, sasaran promosi kesehatan dibagi dalam 3 kelompok sasaran, yakni sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Lanjut. Adapun program yang dari promosi kesehatan itu yakni perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. PHBS ini adalah praktik sadar yang memungkinkan keluarga membantu diri sendiri dalam bidang kesehatan, berperan aktif dalam kegiatan kesehatan, dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakatnya. Ini dikutip dari jurnalnya Nur Hayati tahun 2015. Lalu salah satu program yang diterapkan oleh promosi kesehatan dalam aksinya adalah program PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat berarti memberikan pengalaman menciptakan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi, dan melakukan edukasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan. Ini tadi adalah penjelasan dari PHBS. Itu berarti apa? Ini tadi dikutip dari jurnal yang dibuat Nurhadizah tahun 2022. Lalu, promosi kesehatan memegang peran vital dalam 30 tahun terakhir sebagai komponen kesehatan masyarakat di era modern. Ottawa memberikan terobosan untuk cara berpikir tentang kesehatan dan cara kesehatan masyarakat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi Ottawa Charter sebagai dasar ide dalam promosi kesehatan telah diaplikasikan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Untuk zaman sekarang ini promosi kesehatan telah diaplikasikan oleh Kementerian Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan masyarakat di Indonesia.
Lalu setelah pembahasan kita masuk ke penutupan. Nah, jurnal ini ditutup dengan pembahasan rumusan promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu sendiri dirumuskan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, masyarakat harus mampu mengenal, mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, serta mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan baik dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Untuk paragraf ini dikutip dari jurnal yang dibuat oleh Nurdin tahun 2019. Lalu dalam pelaksanaannya, promosi kesehatan harus mengacu kepada 5 rencana aksi. Nah, apa sih rencana aksi tersebut? Yakni kebijakan yang berwawasan kesehatan atau health public policy, lingkungan yang mendukung suportif atau supportive environment, lalu reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service, lalu keterampilan individu atau personal skill, dan gerakan masyarakat atau community action. Nah, rencana aksi tersebut harus senantiasa dilaksanakan oleh seorang promosi kesehatan karena rencana aksi ini adalah upaya untuk mewujudkan program-program promosi kesehatan agar terlaksana dan bisa berhasil di lingkungan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Adapun kata-kata dalam akhir video ini adalah syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya sekaligus penutup dari video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Ahmad Zakir Waspodo dari kelas 1A Program Studi Sarjana Promosi Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.